Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Hakim dari kelas A semester 3 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan review jurnal pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang disebabkan pengaruh minuman keras yang terjadi di Kabupaten Sleman, yang disusun oleh Juara Munte dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta 2014. Masalah minuman keras sudah tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga dapat membawa dampak yang sangat buruk dalam lingkungan bermasyarakat. Meskipun mengonsumsi minuman keras adalah hak setiap individu asalkan tidak mengganggu ketertiban, penyimpangan yang terjadi khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kesadaran pada diri sendiri atau dapat dikatakan mabuk, yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran bahkan tindak pidana yang sangat merusakkan masyarakat. Aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan minuman keras. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pasal 300 KUHP. 1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 4.500.000. Dihukum A. Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatannya nyata mabuk. B. Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya di bawah 16 tahun. C. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang atau minum minuman yang memabukkan. 2. Kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. 3. Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, ia dapat dipecat dari pekerjaannya. 2. Pasal 492 KUHP. Barang siapa yang sedang mabuk, baik di tempat umum, merintangi jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain, maupun suatu perbuatan yang harus dilakukan dengan hati-hati benarnya supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain. 3. Pasal 536 KUHP. Kemudian 4. Pasal 537 KUHP. 5. Pasal 538 KUHP. 6. Pasal 539 KUHP. Kemudian pertimbangan hakim terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana dalam pengaruh minuman keras. Pengertian dasar pertimbangan hakim merupakan suatu cara metode olah hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Karena hakim dalam menjatuhkan putusan harus memegang prinsip atau asas hukum nullum delictum nulla poena sine praeviela lege, atau tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Kepercayaan hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. Fiat justitia et perit mundus. Meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan. Dari putusan pengadilan tersebut dapat dikritisi, terkhusus menyangkut hal yang memberatkan, di mana dalam memberikan pemberatan, dalam persidangan hakim seharusnya memberikan putusan yang memberatkan terhadap mengonsumsi miras karena mabuk dan melukai orang. Hal yang seharusnya ditambahkan dalam hal-hal yang memberatkan tentang kesaksian saksi yang mengatakan terdakwa mengonsumsi minuman keras terlebih dahulu kemudian melakukan penganiayaan. Terdakwa memang dijerat dengan pasal 351 ayat 1. Tetapi pelanggaran peraturan daerah Kabupaten Sleman nomor 8 tahun 2007 tentang pelanggaran penggendaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol tidak sama sekali menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang memberatkan. Sekian review jurnal pertemuan yang ke-6.